Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, semoga kita, keluarga kita dan orang-orang penuhi dengan keberkahan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155. Tema dari ayat ini adalah bahwa adanya keniscayaan dalam kehidupan pasti menghadapi ujian dan sikap kita adalah bersabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menjelaskan secara umum maksud daripada ayat ini. Akhbara ta'ala annahu yabtali ibadahul mu'minin yakhtabiruhum wa yamtahinuhum. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia akan menguji hamba-hambanya yang beriman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian, dan kami menyatakan baik buruknya ikhwal kalian. Surat Muhammad ayat yang ke-31. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit kelaparan, ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir menjelaskan maknanya adalah artinya وَلَنَخْتَبِرَنَّكُمْ بِشَيْءٍ يَسِيرُ مِنَ الْأَلْوَانِ الْبَلَاءِ. Sungguh kami akan berikan cobaan dengan sesuatu yang remeh dari berbagai macam ujian. Mithlal khaufi wal ju', semisal rasa takut dan kelaparan, wadhihabi ba'dil amwal, dan hilangnya beberapa bagian daripada harta, wa mauti ba'dil ahbab, adanya kematian dari orang-orang yang dicintai, wa dhiya'i ba'di zuru'i wa thimar, dan musnahnya sebagian dari lahan perkebunan dan buah-buahan. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan, wal bala yakunu hasanan wa yakunu sayyi'an wa asluhu al-mihnah. Yang disebut dengan bala atau cobaan itu ada kalanya baik dan ada kalanya buruk, dan mana aslinya adalah al-mihnah, artinya juga adalah cobaan. Wal maknanya adalah lanamtaihannakum
lina'lamal mujahida wa sabira ilma muayyanatin hatta yaqa alaihi al-jaza. Artinya, kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan menguji kalian agar terlihat siapa yang bersabar dan siapa yang akan menyimpang. Setelah itu barulah akan diberikan ganjaran untuk masing-masing reaksi. Waqila, dan juga dikatakan, innama ubtulu bihadza liyakuna ayatan liman ba'dahum. Bahwa mereka akan diuji dengan ujian tersebut agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Faya'lamu annahum innama sabaru ala hadza hina wadaha lahumul haqq. Agar mereka dapat mengetahui bagaimana seharusnya mereka akan bertindak. Waqila, juga dikatakan pendapat yang lain, a'lamahum bihadza liyakunu ala yakinin minhu annahu yusibuhum. Bahwa mereka diberitahukan seperti ini agar mereka menjadi yakin terhadap apa yang menimpa mereka. Fayuwattinu anfusahum alaihi fayakunu ab'ada lahum minal jaza'. Setelah itu hati mereka pun menjadi tenang dan tidak panik dengan apa yang terjadi. Wa fihi ta'jilu thawabillahi ta'ala 'alal azmi wa tawtinin nafsi. Oleh karena itu, di dalam ayat ini juga terdapat sebuah dalil pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan kepercayaan diri dan keyakinan hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan, wa kullu hadza wa amsaluhu mimma yakhtabirullahu bihi ibadahu. Bahwa semua hal di atas dan yang semisalnya adalah bagian dari ujian Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Faman sabara athabahullahu wa man qanata ahallallahu bihi iqabahu. Dan barang dia akan memberikan pahala baginya, dan barang siapa yang berputus asa, na'udzubillah, karenanya maka dia akan ditimpakan siksaan kepadanya. Walihadza qala, oleh karena itu kemudian Allah berfirman dengan terusannya adalah wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Imam Al-Qurtubi menjelaskan maknanya ai bithawabi ala sabri, yakni tentang pahala atas kesabarannya, wa thawabuhu ghairu muqaddarin, dan pahala itu tidak terbatas dan tidak terkira. Sementara Imam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan maknanya ai basyiris sabirina alal masaib wal balaya bijannatin na'im. Artinya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar atas musibah dan cobaan dengan balasan jannah atau surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, bahwa keniscayaan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa melalui ujian dan cobaan. Bahkan hidup itu sendiri adalah merupakan ujian dan cobaan. Dan ujian itu tidak mesti sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Akan tetapi segala hal yang menyenangkan pun itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kondisi ini harus dihadapi dengan satu sikap, yakni sabar. Sabar untuk senantiasa berbuat taat, dan sabar untuk selalu menghindarkan dari kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk senantiasa bersabar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.